Yang pertama kita sebut dengan penglihatan yang lemah, kemudian gangguan penglihatan sedang, kemudian gangguan penglihatan berat, dan terakhir kebutaan ya atau buta. Nah, jadi dalam pelayanan kesehatan, orang-orang yang dengan gangguan penglihatan sedang ini kalau tidak diberikan pelayanan yang baik, maka akan terjadilah perjalanan penyakit atau progresivitasnya sehingga gangguan penglihatannya akan semakin parah dan satu saat akan mengalami kebutaan. Secara definisi yang disebut dengan gangguan penglihatan itu adalah keterbatasan sistem visual dengan manifestasi berupa berkurangnya tajam penglihatan, sensitivitas kontras, gangguan lapang pandang, distorsi visual, dan atau kesulitan persepsi visual. Nah, dalam praktek sehari-hari, ya ini sering kita nilai berdasarkan pemeriksaan dari Snellen ya, Snellen chart. Sehingga menurut WHO berdasarkan Snellen Visual Acuity yang kita sebut normal itu adalah dengan visus 6/6 sampai 6/18. Sedangkan yang visual impairment itu di bawah 6/18 hingga 6/60. Sedangkan gangguan penglihatan berat atau severe visual impairment di bawah 6/60 sampai 3/60. Sedangkan yang disebut dengan kebutaan atau blind tadi adalah di bawah 3/60 dengan no light perception ya, atau dia nggak bisa melihat apakah ada cahaya atau tidak. Nah, kalau kita lihat gambaran kebutaan di beberapa di dunia ya, di global ya, secara global ada 5 negara ya dengan prevalensi gangguan penglihatan terbesar, termasuk dalam kategori ini yang buta dan gangguan penglihatan berat dan sedang. Antara lain Afghanistan, Pakistan, Laos, Nepal, dan Eritrea. Nah, beberapa penelitian seperti penelitian Siborne itu menunjukkan bahwa penduduk yang mengalami gangguan penglihatan sedang dan berat tahun 2015 ini itu 216,6 juta penduduk ya yang terdampak. Sedangkan kalau kita lihat dari angka kejadian kebutaan ya di dunia pada tahun 2015 ini mencapai sekitar 36 juta orang ya, di mana yang dominan itu ternyata dengan jenis kelamin perempuan ya, yaitu sekitar 56,56%. Nah, kalau kita lihat data di Indonesia, dari hasil rapid assessment of avoidable blindness atau RAAB, walaupun ini tahunnya sudah lewat ya, tapi data kita memang terbatas. Ya, data kita ini tahun 2014 sampai 2016 ada penduduk usia
di atas 50 tahun yang sudah dilakukan survei di 15 provinsi di Indonesia. Secara general angka kebutaan kita itu 3% ya, atau dalam survei ini 2,8%, di mana provinsi yang paling tinggi itu adalah di provinsi Jawa Timur, ya. Kemudian yang terendah adalah di Sumatera Barat. Ya, jadi variasi kita, prevalensi kebutaan itu antara sampai dengan 4,4%. Berbagai penyebab ya, kenapa terjadi kebutaan ini adalah etiologi, etimologi antara yang terjadi gangguan penglihatan dengan kebutaan itu sendiri. Kalau dia gangguan penglihatan, nah ini seperti kita tahu, ini adalah akibat gangguan refraksi ya, yang paling dominan sekitar 49% ya, atau kita bulatkan hampir setengah ya, kita lihat di sini 50% gangguan penglihatan itu adalah karena kelainan refraksi. Kelainan-kelainan lain termasuk juga katarak ya, kemudian AMD ya. Ini masalah aging ya, penyakit-penyakit makular degeneratif, kemudian glaukoma, kekeruhan kornea, diabetik ya, bahkan trachoma ya, dan infeksi-infeksi lainnya. Sedangkan untuk kebutaan, ini penyebab yang paling banyak adalah katarak. Ya, katarak sekitar hampir 35%. Ya, jadi penyebabnya adalah katarak. Penyebab lain bisa juga gangguan refraksi tadi ya. Jadi kalau dia visusnya makin turun di bawah 6/60 tadi, yaitu berarti sudah masuk ke definisi buta menurut WHO. Jadi boleh dikatakan penyebab dari gangguan penglihatan dan kebutaan ini boleh dikatakan hampir sama ya, hampir sama. Hanya kita lihat dari dominasinya untuk gangguan penglihatan memang cenderung oleh karena kelainan refraksi, sedangkan kebutaan karena katarak. Nah, menurut ICD-10 ya, ini ada beberapa klasifikasi. Dia buat ada 0 sampai 5, kemudian 9 untuk yang tak dapat diklasifikasikan ya, atau yang tidak dapat ditentukan. Klasifikasi 1 dan 2 ini kita sebut dengan low vision ya. Jadi penglihatan yang kurang atau rendah ya, yaitu 6/18 ya, sampai dengan 6/60. Ini adalah tajam penglihatan ya saat diukur datang ya. Kemudian yang kategori 3, 4, 5, nah ini sudah disebut buta ya, 3
1/60 ya, bahkan lebih rendah lagi 1/60 ya, bahkan yang no light perception ya, tidak ada persepsi sinar, udah jelas ini kebutaan yang makin berat. Jadi ini beberapa klasifikasi yang ditulis ya di dalam International Statistical Classification of Disease and Related Health Problem. 10 revision ya, makanya disebut dengan ICD-10. Nah, sekarang kita lihat program pencegahannya secara general. Seperti tadi disebutkan bahwa penyebab kebutaan itu adalah sebenarnya katarak dan gangguan refraksi. Jadi 80% gangguan refraksi maupun katarak itu sebenarnya bisa dicegah. Ya, dapat dicegah. Iya. Nah, kalau kita lihat perkiraan karena katarak kebutaan itu di 2020 ini katanya sudah meningkat hingga 13,4 juta penduduk. Sedangkan kebutaan karena kelainan refraksi itu 8 juta penduduk. Ya. Sedangkan glaukoma dan glaukoma ini agak mendominasi juga ya, atau urutan setelah katarak, kelainan refraksi dan glaukoma 3,2 juta. Oh iya. Nah, program pencegahannya ini dalam konteks global disebut dengan Global Action Plan 2014 sampai 2019. Bentar ya, saya tinggal dulu sekejap ya. Ini apa situ dulu ya? Oke. Halo, bisa dengar? Bisa, dokter. Oke, ya. Jadi ada Global Action Plan 2014-2019. Ya, seperti kita tahu bahwa konsep-konsep pencegahan itu adalah preventif, promotif, dan rehabilitatif. Jadi dalam Global Plan ini akan menurunkan angka kebutaan dengan kombinasi dari program-program secara promotif, preventif, promotif, dan rehabilitatif. Lebih detailnya dalam konteks public health, kita kenal ini 5 tahap ya, pencegahan dari suatu penyakit. Jadi ini bisa juga diterapkan pada program pencegahan kebutaan. Atau mungkin dasarnya ada yang disebut dengan pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primer itu yang 1 dan 2, yaitu promosi kesehatan, yang kedua pencegahan penyakit spesifik atau
specific protection. Sedangkan diagnosa dini dan pengobatan atau terapi ini merupakan pencegahan sekunder. Kemudian yang 4 dan 5 ya, kontrol disabilitas dan rehabilitasi ini merupakan pencegahan tersier. Ya. Jadi ingat, yang primer itu adalah upaya-upaya yang kita lakukan sebelum orang jatuh sakit, ya. Sedangkan yang sekunder itu upaya yang dilakukan ketika orang sedang sakit, dan yang tersier upaya-upaya yang dilakukan ketika orang sudah jatuh sakit, ya. Nah, beberapa pendekatannya antara lain, ya. Yang pertama, kalau dia promosi kesehatan, yaitu tentu melalui edukasi, ya, edukasi, kemudian hygiene lingkungan, ya, diet, ya, makan yang sehat, makan yang berimbang, nutrisi yang bergizi. Nah, ini kita masukkan dalam promosi kesehatan, ya. Jadi ini secara general. Jadi promosi kesehatan itu upaya-upaya yang dilakukan agar orang bisa mempertahankan kesehatannya, termasuk kesehatan mata. Kemudian yang kedua yaitu specific protection. Ya, specific protection ini bisa dilakukan melalui imunisasi dan suplementasi vitamin A pada anak-anak dan pada ibu hamil. Jadi memang tidak secara langsung seperti katakanlah penyakit-penyakit lain, misalnya imunisasi BCG, ya, untuk mencegah penyakit TBC, ya. Tetapi ini bisa kita lakukan imunisasi dengan misalnya imunisasi campak dan imunisasi rubella. Oh ya. Dr. Julianti dari SK. Sambil on. Oh, Pak Aldi. Gontar. Iya. Gontar. Oh, Gontar. Aldi Iya, yang dulu Gontar, sekarang Aldi. Aldi. Oh. Waktu nyiapin komitmen itu. Yang 2019. Oh, ya, Pak. Itu kan bagus. Itu Pak 2020 ini, tapi ini dari PDP 2 TPM. Oh, iya. Iya. Izin dulu, Pak. Ya, sorry ya, sambil ada yang lain ini. Nah, jadi imunisasi campak, ya, memang secara umum, secara khusus imunisasi campak itu adalah untuk mencegah penyakit campak, ya. Jadi imunisasi campak juga berfungsi untuk melindungi bayi balita dari gangguan pendengaran, gangguan penglihatan. Nah, jadi disinilah perannya dia untuk mencegah gangguan penglihatan. Demikian juga imunisasi rubella, ya. Jadi ini biasanya dalam program kita mengenal namanya imunisasi MR, ya. Mumps, Measles, ya, Mumps, Measles, Rubella. Ya, jadi penyakit mumps, penyakit measles, ya, campak, dan penyakit rubella, ya. Karena dari imunisasi itu juga bisa mencegah atau mengatasi gangguan penglihatan. Nah, untuk suplementasi vitamin A, Astagfirullah, kita ngomong lain lah.
Program kita kenal ya, pemberian vitamin A itu di Agustus. Jadi anak setiap 6 bulan. Vitamin A dengan dosis vitamin A 200.000 unit. Juga vitamin A ini diberikan pada ibu hamil. Ya, pada ibu hamil atau pada ibu masa nifas. Oh iya, iya. Yang ini kecuali besar. Oh, yang 3 ini. Udah mahkota. Oh iya. Jadi pada ibu hamil atau ibu masa nifas, vitamin A diberikan supaya dalam ASI-nya nanti ada kandungan vitamin A yang bisa memberikan suplementasi atau memberikan zat gizi pada bayi ya melalui imunisasi, melalui ASI atau eksklusif breastfeeding ya. Kemudian yang ketiga, diagnosa dini dan terapi, yaitu melalui screening ya. Jadi sebenarnya ada screening. Screening itu termasuk juga screening pada bayi baru lahir ya. Karena pada bayi baru lahir bisa terjadi katarak kongenital. Jadi dilihat ya apakah pupilnya itu ada kekeruan lensa ya, sehingga bisa ditangani di stadium awal ya untuk mencegah kebutaan lebih lanjut. Kemudian yang keempat, kontrol disabilitas. Ya, ini orang-orang yang sudah sakit ya kita cegah jangan tambah parah. Nah, jadi orang-orang yang sudah sakit itu seperti misalnya ada glaukoma atau ada retinopati diabetik ya atau diabetik ya, jangan sampai dia jadi retinopati diabetik ya. Jadi penglihatan yang sebelumnya normal ya kalau tidak diterapi dengan benar maka dia tidak akan bisa kembali normal ya, jadi irreversible sehingga mengganggu aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, selain itu bisa juga dalam hal ini dilakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya edukasi ya. Jadi macam mana mengedukasi pasien-pasien yang sudah menderita penyakit jangan jatuh ke komplikasi. Ya, jangan jatuh ke komplikasi termasuk tadi komplikasinya diabetik retinopati. Ya. Kemudian yang kelima, rehabilitasi. Ya. Ini terutama pada pasien yang memang sudah mengalami kebutaan dan irreversible. Ya, jadi rehabilitasinya ini bisa dalam bentuk dukungan sosial ataupun dukungan finansial. Bisa juga rehabilitasi ini misalnya pada orang yang mengalami trauma sehingga bola matanya rusak. Nah, maka tindakan kita memberikan protese ya atau mata palsu itu sebenarnya bagian dari rehabilitasi ya, sehingga estetiknya ya orang tidak takut bertemu dia dengan bola mata yang keruak ke dalam. Nah, ini bagus dilakukan protese ya untuk bola mata. Jadi ini sering jadi bagian dari program rehabilitasi ya untuk mendukung orang-orang yang mengalami kebutaan ya atau tunanetra sehingga dia bisa menjalani berbagai aspek kehidupannya secara mandiri. Nah, lebih detail ataupun program tentang Global Action Plan tadi ini dikenal dengan namanya Universal Eye Health ya, walaupun tahunnya kita lihat sudah lewat ya. 2014 ke 2019. Tujuan programnya tadi adalah menurunkan angka kebutaan
ya yang tadi kita tahu dapat dicegah dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan mata yang komprehensif. Ya, pelayanan kesehatan mata yang komprehensif. Nah, ada 3 indikator ya dalam program ini. Yang pertama, melakukan surveillance ya atau mengumpulkan data prevalensi dan penyebab gangguan penglihatan. Jadi seperti yang kita lihat tadi, banyak data-data tentang mata ini kurang update ya, termasuk data kita di Indonesia ya. Harusnya kita tahu prevalensinya sekian ya, walaupun tadi ada Indonesia prevalensinya kebutaan 3% kira-kira gitu ya. Penyebabnya gangguan refraksi, gangguan katarak ya. Nah, itu sebenarnya terus berjalan ya. Yang indikator pertama. Yang kedua, melatih petugas kesehatan mata. Ya, melatih petugas kesehatan mata. Jadi kalau di dalam institusi ya, sebenarnya ada yang kita sebut namanya dulu atau beberapa waktu yang lalu lembaga itu disebut namanya Balai Kesehatan Mata Masyarakat ya, BKMM ya, Balai Kesehatan Mata Masyarakat. Jadi memang seperti suatu pusat layanan yang memberikan pelayanan untuk kesehatan mata masyarakat. Ya, BKMM. Sekarang institusi atau lembaga itu sudah berubah sehingga disebut sekarang namanya Balai Kesehatan. Ini pengembangannya termasuk Halo, bisa dengar? Putus tadi. Bisa? Bisa dengar? Bisa, Dok. Oke. Slide-nya nampak? Nampak. Slide-nya? Sudah ya? Oke. Nah, jadi sering dilakukan pelayanan operasi katarak ya, karena kita tahu tadi bahwa mayoritas ya kebutaan itu oleh karena katarak ya. Nah, ini dia gambarannya dari suatu International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB ya, International Agency for the Prevention of Blindness. Organisasi inilah yang mencetuskan program Global Action Plan tadi ya 2014-2019 ya untuk menurunkan angka kebutaan dan gangguan penglihatan. Jadi dia 3 indikator tadi di sini. Ya. Collect evidence ya on magnitude and causes ya. Melakukan surveillance ya, mengumpulkan data-data, bukti-bukti tentang penyebab dan besaran atau prevalensi dari kebutaan itu. Kemudian melatih petugas kesehatan ya, train more eye doctors, nurse and optometrists ya, melatih petugas-petugas kesehatan ya untuk memperkuat layanan kesehatan mata. Kemudian provide comprehensive eye care services to all ya, memberikan pelayanan tadi dengan penekanannya pada layanan operasi katarak. Ya, jadi biasanya pelayanan operasi katarak ini dilakukan gratis.
Nah, pada akhirnya semua aktivitas ini ya akan ditujukan untuk target mereka mengurangi 25% ya kebutaan dan gangguan penglihatan di tahun 2019 ya. Jadi yang berikutnya ini belum muncul apa program secara global ya, tapi paling tidak ini yang bisa kita ikuti ya, karena saya juga nggak yakin ya angka kita apakah ini tercapai atau tidak ya. Jadi kita termasuk masalah dengan secara public health ya, atau secara penilaian WHO ya, gangguan penglihatan dan kebutaan kita ini masih merupakan masalah public health ya, masih merupakan masalah public health karena prevalensinya di atas 0,5 ya. Jadi kita lihat tadi prevalensinya secara general di antara 1,4 sampai 4,4. Ya, itulah topik ringkas untuk aspek pencegahan dari gangguan penglihatan dan kebutaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada? Izin bertanya, Dok. Silakan Agus. Untuk program katarak gratis itu, Dok, apakah berlaku untuk semua penderita, apakah kalangan tertentu saja, Dok? Soalnya kalau misalnya pasien yang berkecukupan rasanya kurang adil, Dok, merata gitu, Dok. Oh, biasanya itu untuk orang yang orang yang ekonomi ringkasnya orang miskin lah ya. Jadi memang tidak secara umum gratis layanan katarak itu ya, tapi untuk orang-orang yang membutuhkan. Biasanya itu juga disponsori oleh, bukan dari pemerintah ya, biasanya dari organisasi-organisasi ya. Yang gratis dari pemerintah itu hanya program pemberian vitamin A. Kalau tindakan operatif tidak ya, sesuai dengan mungkin ada pengabdian bisa oleh organisasi profesi ya, atau oleh rumah sakit tertentu ya. Nah, itu dia. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Ya. Nah, selain itu ada juga program yang memberikan bantuan kacamata ya. Nah, jadi kacamata ini tentu untuk orang-orang yang mengalami gangguan refraksi ya, gangguan refraksi. Karena tidak semua orang mampu membeli kacamata. Jadi kalau dia keluarga miskin ya, kacamata itu kan boleh dikatakan relatif mahal. Ya, relatif mahal. Nah, tapi mungkin sekarang ini boleh dikatakan sudah terjangkau ya, sudah terjangkau. Karena sudah banyak yang kacamata itu yang frame-nya ya. Yang mahal itu biasanya frame-nya. Ya, yang frame-nya dari plastik ya, sehingga mungkin harganya bisa terjangkau ya. Pada periode sebelumnya mahal kacamata itu. Ya, untuk kita saja ya, coba Anda tes lah ya, terutama yang pakai kacamata di sini. Berapa harga kacamata? Mahal. Ya kan? Kecuali kita mau beli yang murah meriah pun ada juga ya, tapi biasanya yang kita pakai nggak akan semurah itulah ya. Karena akan ya estetiknya kan kurang juga ya, kurang cantik lah kira-kira begitu. Ya, jadi ada program pemberian kacamata ya, karena ini juga termasuk salah satu layanan
Ya, jadi di BPJS ataupun dulu di Askes ini dipatok dia ya. Katakanlah misalnya kacamata boleh harga misalnya yang didanai itu misalnya 150.000. Nah, sedangkan biasanya frame itu 300, 400, 500 ya. Selebihnya itu ya harus kita nambah sendiri. Ya, karena mahal itu. Ya, ada lagi? Ada? Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Oke, kalau tak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Mas, baik, Dok.